besar, orang lain iri hati, bahkan kemudian mencelakai saudara, mengkhianati saudara. Zaman sekarang dengan cara paling mudah, hoax terhadap saudara. Jangan takut. Amin. Jangan bimbang. Ya. Semua bilang amin dulu. Amin. Jangan sedih. Amin. Dan jangan terkejut. Dia anak Tuhan, kok sampai hati. Saudara maju saja. Justru karena dia anak Tuhan, dia milik Tuhan, ada Tuhan ngurus dia. Amin. Bukan bagian saudara. Tiap-tiap manusia punya kehendak bebas. Amin. Saudara tidak bisa mengatur orang, saudara bisa mengatur hati saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara bisa lulus ujian pengkhianatan ini. Singkat cerita saudaraku, kita tahu kisah Yusuf. Suatu hari karena patuhnya, sekali lagi karena patuhnya. Amin saudara. Amin. Yusuf dibilang sama bapaknya, pergi kau ke Sikem, jumpai saudara-saudaramu. Sampai dia ke sana, tidak ada saudara-saudaranya. Lalu dapat info saudara-saudaramu di Dotan. Dia melakukan. Kalau disuruh berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Bisanya dia pulang. Papa, papi, dedi, tak ada saudara-saudaraku di Sikem. Karena patuhnya, pergi dia ke Dotan. Mau sampai di sana, saudara-saudara melihat dia, mau membunuh dia. Lalu lagi disingkatkan, akhirnya angkat dia, dibuka jubah indahnya, dimasukkan ke dalam sumur. Tidak dibunuh. Tahu nggak saudara, kalau belum kata Tuhan waktunya mati, tidak bisa mati. Walau semua bersepakat mematikan saudara, semua hoax mematikan nama baik saudara, mematikan masa depan pelayanan saudara, menutup semua pintu secara pikiran manusia. Tapi kalau Tuhan berkata belum. Sama seperti Yusuf, ada saja jalannya, tidak bisa mati-mati. Dimasukkan ke dalam sumur, tapi kemudian dijual sebagai budak. Saudara pun hidup saudara dalam tangan Tuhan. Kalau karena pengkhianatan saudara masuk dalam sumur, tetap ampuni yang memasukkan saudara dalam sumur. Dan kita tahu Yusuf melakukannya. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 39 ayat 2 diterangkan Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau Yusuf mengeraskan hatinya, masih menyimpan kekecewaan, kemarahan, sakit hati, tentunya dia tidak dapat berhasil. Kenapa? Tuhan tidak dapat menyertai dia. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita. Amin saudara. Tapi karena Yusuf menang, maka Tuhan menyertai dia dan dia berhasil. Dalam situasi seburuk apapun, kalau Tuhan menyertai, semua akan baik. Haleluya. Jadi malam ini kita belajar, kalau ada pengkhianatan, reaksi orang bisa dua. Satu, dia bisa marah, lalu membalas. Tapi yang kedua, dia bisa sedih. Kok begitu ya? Begitu tertekan, mau bunuh diri. Dua-dua, jangan mau ikut. Saudara mengampuni, saudara bangun bangkit, saudara maju terus. Tuhan menyertai saudara. Tuhan membawa saudara berhasil. Nah, saudara pikir kalau nggak ada dia, bagaimana masa depanku? Hei, Tuhan yang memelihara saudara. Kalau orang-orang pergi meninggalkan saudara, Tuhan bisa kirimkan orang-orang baru. Amin saudaraku. Dan Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau dia menolong Yusuf, dia juga menolong kita pada zaman. Tapi malam hari ini, buang dulu semua sakit hati, marah saudara, katakan amin. Dendam saudara, atau sebaliknya kesedihan saudara, rasa tertekan saudara, sampai membunuh diri, kekecewaan saudara, buang semua dalam nama Yesus. Ada yang kata saudara katakan, saya buang semua dalam nama Yesus. Saya menang atas pengkhianatan. Saya percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Dalam Mazmur 37 saya bacakan ayat 3-6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi bagian kita bergembira karena Tuhan, percaya kepada Tuhan. Bagian Tuhan, Dia yang memunculkan kebenaran kita. Saya mau tanya sekali lagi, berapa banyak yang mau memilih menang atas ujian pengkhianatan? Sekali lagi, siapa yang tidak mau lagi sakit hati? Saya. Siapa mau bersuka cita? Saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jangan dipelihara itu akar yang pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata,
supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kalau kita dikhianati, kita bisa pilih seperti Yusuf menang, atau kita juga bisa pilih menolak kasih karunia Tuhan, timbul akar pahit, mengancam, memecah tubuh Kristus, membuat kerusuhan, mencemarkan banyak orang dengan mulut kita. Jangan tolak kasih karunia Tuhan itu. Ya. Nah, pemuda-pemudi yang dikecewakan oleh pemberi harapan palsu, jangan takut, mulai lagi dari awal. Jangan langsung bilang, oh saya tidak mau lagi, saya tidak percaya lagi, bagaimana mungkin hati saya sudah pecah berkeping-keping, bla 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 bla. Menanglah saudara. Dan pula gara-gara satu orang, saudara tidak mau lagi percaya kepada siapapun, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang yang tepat. Amin saudaraku. Tapi lebih daripada itu, kalau saudara melayani, lalu di dalam pelayanan saudara mendapati banyak orang mengkhianati saudara, tetap melayani. Amin. Harus sudah buat baik, tinggi dia, tinggalkannya saudara. Lebih daripada itu, difitnahnya saudara, dihoaxkannya saudara. Dia yang baik hati, harusnya kita yang baik hati, dia pula baik hati. Dia yang berutang sama kita, dibanding kita yang berutang sama dia. Itu cerita lama, sudah ada sejak zaman Yusuf, jangan heran. Ketika mereka melakukannya, saudara terus mengampuni, saudara terus mengasihi. Tidak mudah, tetapi ada kasih karunia. Jangan ditolak, terima kasih karunia Tuhan itu. Dan saudara akan menang, dan terus menang. Haleluya. Amin saudara. Malam ini, kalau ada orang mengkhianati, tidak usah lagi kata, di mana kau Tuhan? Kenapa kau izinkan? Maju terus.